Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katifah Budi Lestari dari kelas 8 TLA dengan NIM 06 1940 35 1950. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software baru untuk sistem embedded. Pada latar belakangnya, sistem embedded adalah sistem komputer yang dirancang untuk melakukan fungsi tertentu dalam perangkat elektronik yang lebih besar. Sistem ini menggunakan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang dikhususkan untuk memenuhi tujuan spesifik dari sistem tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, hardware dan software baru terus muncul untuk memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks dan canggih dalam sistem embedded. Hardware baru untuk sistem embedded seperti sistem microcontroller yang lebih cepat dan lebih efisien, serta lebih kecil ukurannya. Hal ini memungkinkan untuk mengintegrasi lebih banyak fitur perangkat embedded yang sama, sehingga menghemat ruang dan biaya produksi. Selain itu, perangkat keras seperti sensor dan aktuator juga terus dikembangkan untuk meningkatkan akurasi, responsivitas, dan keandalan dari sistem. Pada capaian pembelajaran umum itu terdapat mahasiswa dapat memahami konsep sistem embedded dan penggunaan perangkat keras dan lunak khusus yang terintegrasi dalam sistem tersebut. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memilih dan mengintegrasikan perangkat keras dan software yang tepat untuk memenuhi tujuan spesifik sistem embedded. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat memahami konsep pengembangan dan pemrograman sistem embedded yang efisien dan aman. Yang keempat adalah mahasiswa dapat memahami menerapkan standar keamanan dan kinerja dalam pengembangan sistem dari embedded. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran khusus, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan hardware baru. Mahasiswa mampu menggunakan bahasa pemrograman baru yang dirancang khusus untuk sistem embedded serta memahami dan mengimplementasikan platform software. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengembangkan sistem embedded yang kompleks dengan menggunakan perangkat keras dan lunak yang tepat, serta memastikan keamanan dan efisiensi sistem yang akan dihasilkan. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan teknologi yang baru. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang dimana kita akan membahas bagaimana mengintegrasikan perangkat keras dan software baru yang sesuai dengan kebutuhan sistem embedded yang kompleks. Yang kedua adalah apa keuntungan dan kekurangan penggunaan bahasa pemrograman baru dalam pengembangan sistem embedded. Yang ketiga adalah potensi penggunaan kecerdasan buatan dan jaringan sensor nirkabel dalam pengembangan sistem embedded. Yang keempat adalah apa tantangan dalam pengembangan sistem embedded yang kompleks dengan menggunakan perangkat keras dan lunak yang baru. Lalu didapatkan tujuan yang dimana mahasiswa dapat mengetahui mengintegrasikan perangkat keras dan lunak baru yang sesuai dengan kebutuhan sistem embedded yang kompleks. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui keuntungan dan kekurangan penggunaan bahasa pemrograman baru dalam pengembangan sistem embedded. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengetahui potensi menggunakan kecerdasan buatan dan jaringan sensor nirkabel dalam pengembangan sistem embedded. Yang terakhir adalah mahasiswa dapat mengetahui tantangan dalam pengembangan sistem embedded yang kompleks dengan menggunakan perangkat keras dan lunak yang baru. Pada pembahasannya, kita kali ini akan membahas tentang integrasi, merupakan perangkat dan lunak baru dalam sistem embedded yang kompleks yang merupakan proses penting memerlukan perencanaan dan eksekusi yang sangatlah cepat. Berikut ini adalah merupakan langkah-langkah yang pertama, yaitu analisis kebutuhan sistem. Hal ini melibatkan memahami tujuan dan fungsi sistem, spesifikasi teknis yang diperlukan, batasan waktu, serta tingkatan kinerja yang diharapkan. Yang kedua adalah membeli komponen perangkat keras dan lunak setelah menganalisis kebutuhan sistem. Selanjutnya adalah membeli komponen perangkat keras dan lunak sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi. Integrasi perangkat keras dan lunak baru. Tahap ini melibatkan konfigurasi perangkat keras dan lunak baru agar berfungsi dengan perangkat keras maupun lunak yang sudah ada. Uji coba dan evaluasi. Tahap ini dapat melibatkan pengujian fungsional, pengujian integrasi, dan pengujian dari kinerja. Lalu berikutnya adalah keuntungan dan kekurangan dari penggunaan bahasa pemrograman baru dalam pengembangan sistem embedded, yaitu terdapat keuntungan dari kemudahan dalam penggunaan, yaitu hal ini dapat membantu mengurangi waktu dan biaya pelatihan yang akan dibutuhkan. Tingkat keamanan yang lebih tinggi ini dapat membantu mencegah serangan peretas pada sistem embedded. Yang ketiga adalah kinerja yang lebih baik. Hal ini dapat membantu meningkatkan kecepatan dan efisiensi sistem dari embedded. Lalu kemudian terdapat kekurangannya, yaitu yang pertama, kurangnya dukungan dan dokumentasi. Ini dapat membuat sulit dan menyelesaikan masalah atau melakukan pemeliharaan pada sistem embedded. Yang kedua adalah tantangan debugging, yaitu pengembangan dapat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan memperbaiki dari masalah. Yang ketiga adalah tantangan integrasi, di mana perangkat keras
Potensi penggunaan kecerdasan buatan dan jaringan sensor kabel dalam pengembangan sistem embedded yaitu yang pertama adalah ketersediaan dan keandalan perangkat keras. Tantangan dalam memasukkan hal ini hardware yang sesuai, harga yang sesuai, dan kemampuan untuk menjamin suatu keandalan dari hardware. Integrasi software atau perangkat lunak adalah tantangan dalam hal ini, termasuk kompatibilitas perangkat lunak yang berbeda, pengujian dan validasi perangkat lunak, dan mengatasi konflik antara dari perangkat lunak tersebut. Lalu yang ketiga adalah pengujian dan verifikasi. Tantangan ini termasuk pengujian yang sangat secara terpisah serta pengujian dan verifikasi sistem secara keseluruhannya. Lalu kemudian adalah keamanan. Tantangan dalam hal ini termasuk mengamankan komunikasi antara perangkat lunak dan keras. Lalu yang terakhir adalah efisiensi energi. Berikut merupakan tantangan dalam pengembangan sistem embedded yang kompleks. Kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan AI dapat membantu meningkatkan kemampuan sistem embedded untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan kondisi lingkungan yang ada. Berikut ini merupakan beberapa potensi AI dalam pengembangan sistem embedded, antara lain peningkatan otomatisasi dan kontrol, deteksi dan prediksi kerusakan, serta peningkatan keamanan. Pada jaringan sensor nirkabel adalah jaringan sensor yang terdiri dari sensor-sensor yang mengumpulkan data dan mengirimkan secara nirkabel kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Berikut ini merupakan penggunaan dalam pengembangan sistem embedded, antara lain pemantauan dan pengendalian, pengumpulan data, sistem pemetaan. Lalu didapatkan kesimpulan dan saran yang dimana dapat disimpulkan bahwa penggunaan hardware dan software baru dalam pengembangan sistem embedded dapat memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan dari sistem. Dalam hal-hal hardware, teknologi seperti sistem on chip memungkinkan integrasi yang lebih baik dan penghematan ruang, energi, dan biaya. Sementara itu, bahasa pemrograman baru seperti Rust and Go memberikan kemudahan dan keamanan yang lebih baik dalam pengembangan perangkat lunak. Maka dapat dikasihkan saran pada penulisan makalah ini tentu masih banyak memiliki kekurangan. Penulis berharap para pembaca ataupun para penglihat video ini dapat mempelajari lebih dalam lagi mengenai hardware dan software baru untuk sistem embedded. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi